Shalom Bapak Ibu Saudara yang dianugerahi dengan anugerah terbesar dalam hidup setiap kita oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung dari tahun 2021. Besok kita akan tiba pada hari terakhir dari tahun 2021. Pada saat kita memasuki awal tahun 2021, rasanya ada begitu banyak kegentaran dikarenakan pandemi yang meluluhlantakkan tatanan hidup setiap kita. Dan kita merasa bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang begitu berat bagi kita. Tahun yang begitu gelap bagi setiap kita. Dan mungkin banyak dari antara kita yang merasa begitu takut untuk melangkah memasuki tahun 2001 ini. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah berhasil melewatinya. Sebentar kita akan memasuki tahun 2022 yang kita percaya semuanya akan menjadi begitu baik. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa ada pada penghujung tahun 2001 ini? Semua hanya oleh karena perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan atas hidup setiap kita. Yang mungkin kita sadari ataupun yang mungkin kita tidak sadari. Tangannya senantiasa ada dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Dan setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Artinya Dia adalah yang menyertai kita. Di dalam segala musim dalam hidup kita. Saya percaya selama tahun 2001 tidak semua hal-hal baik yang kita alami. Ada banyak gunung dan lembah yang kita harus lewati. Tetapi selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala Agung itu, kita mampu melewati lembah kekelaman sekelam apapun dalam hidup kita kemarin. Dan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua dibuat Tuhan baik bagi kita. Itu sebabnya tema saya di akhir tahun ini adalah semua baik. Saya mau mengajak kita untuk mengangkat iman percaya kita bahwa apapun yang sudah terjadi di tahun 2001 ini, baik itu yang kelihatan yang baik maupun yang tidak baik, kita tetap dengan iman berkata semuanya Tuhan jadikan baik. Sebab Roma 8 ayat ke-28 berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di setiap peristiwa buruk sekalipun, Dia dapat mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang semua baik ini, mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang setia, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, Roh Kudus, penolong dalam setiap saat hidup kami. Terima kasih. Hari ini kami sudah tiba di penghujung dari tahun 2001. Kalau kami boleh melihat ke belakang, kami melihat ada begitu banyak gunung dan lembah. Ada begitu banyak kerikil tajam. Ada begitu banyak badai yang terjadi dalam hidup kami. Namun kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, tanpa kami sadari kekuatan-Mu yang menguasai hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, kalau di tahun 2001 ini kami bisa melewatinya, maka ke depannya kami percaya kami tetap mampu untuk berjalan bersama-Mu, bahkan melihat segala sesuatu yang akan menjadi lebih baik, dan menjadi yang terbaik bagi setiap kami.
Terima kasih ya Tuhan, karena tidak pernah sekalipun Engkau melakukan yang buruk atas hidup kami, tetapi Engkau selalu memberikan yang terbaik dan menjadikan semuanya baik. Terima kasih Bapa, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita mau katakan, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bagaimana tidak kita katakan semuanya baik, karena Dia adalah kota benteng dalam hidup setiap kita. Kita bisa baca itu dalam Mazmur 46. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jaminan inilah yang membuat kita dapat berkata hari ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, tetap semuanya Tuhan buat baik. Kalaupun kelihatannya belum atau tidak baik, percayalah Bapak Ibu Saudara, paling tidak untuk saat ini adalah yang terbaik. Masalahnya kita belum bisa ngerti apa yang Tuhan sedang buat dan rencanakan dalam hidup kita. Tapi dengan iman percaya kita dapat berkata semua yang Dia buat itu baik. Amin. Mari kita baca Mazmur 46. Judul dari perikop ini, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya mau mengutip Bapak Ibu Saudara satu ayat lagi dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Dikatakan di situ, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernyataan Tuhan ini cukup bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, saya bertemu kembali dengan seorang pemuda yang pernah saya kenal bertahun-tahun yang lalu ketika ia masih kecil. Dengan perasaan gembira kami seakan tidak percaya kami dapat bertemu kembali. Kami bercerita, bernostalgia, mengenang kembali sebuah acara Natal ketika ia yang pada waktu itu masih kecil. Dengan suara sopran anak laki-laki yang sempurna, dia menyanyikan lagu All Is Well, semua baik, karya Wayne Kirkpatrick dan Michael W. Smith. Sungguh sebuah kenangan indah tentang sebuah lagu yang dinyanyikan dengan sangat merdu, ditambah dengan setiap kata-kata di dalamnya yang mengandung arti yang begitu dalam. Semua baik, semua baik. Angkat suara dan pujilah. Telah lahir kini Immanuel, lahir Tuhan Juru Selamat kita. Puji haleluya, haleluya, semua baik. Mendengar setiap kata di dalam lagu tersebut pada masa Natal, Bapak Ibu Saudara, sungguh memberikan penghiburan bagi banyak orang. Namun sayangnya, sejumlah orang tidak dapat mengungkap atau menangkap pesan dari lagu tersebut, karena hidup mereka sedang berada di dalam kekacauan, tekanan, dan penderitaan. Mereka telah kehilangan seseorang yang begitu mereka kasihi. Mereka sedang kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Mereka sedang menderita suatu penyakit yang begitu serius. Atau bahkan mereka sedang mengalami depresi yang tidak mau pergi dari hidup mereka. Hati mereka berteriak dengan begitu keras. Semuanya tidak baik. Tidak ada yang baik bagi saya. Akan tetapi bagi kita yang merayakan kelahiran Juru Selamat kita, meski hari ini jiwa kita mungkin sedang berada dalam kesesakan, tekanan, lembah kekelaman, kita dapat tetap berkata bahwa semuanya itu baik hanya oleh karena Kristus. Sebab kita tidak akan dibiarkan sendirian dalam menghadapi penderitaan kita. Ia selalu berada di sisi kita dan selalu berjanji untuk tidak akan meninggalkan kita. Kita membaca tadi di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Dan janji yang lain dia juga menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Jelas tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Bahkan dia juga berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19. Dan di atas dari segalanya Bapak Ibu Saudara, dia menjanjikan kepada setiap kita anugerah hidup kekal yang luar biasa. Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai ke-18. 27
28. Ketika kita merenungkan kembali janji-janjinya, maka kita dapat sepakat dengan penyair yang bernama John Wither yang menuliskan, di hadapanku bahkan di belakangku Tuhan selalu hadir dan semuanya menjadi baik. Kehadiran Tuhan dan kedamaiannya menenteramkan pikiran, sementara janjinya menenangkan hati setiap kita. Itu sebabnya yang setuju, mari sama-sama sekali lagi kita membuat pengakuan ini di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apapun keadaan kita, mari sama-sama katakan, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan syukur katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, segalanya baik. Terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, benteng hidup kami. Selamanya, selamanya. Hanya Engkaulah tempat
penghujung dari tahun ini, Bapak Ibu Saudara, buang semua protes, buang semua keluhan. Meskipun saat ini kita belum bisa mengerti apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, percayalah tidak pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Tidak pernah Dia merancangkan yang jahat atas hidup kita. Kasih-Nya melampaui segalanya itu. Kalau hidupnya saja Dia sudah berikan buat kita, masa Dia merancangkan yang buruk dan membiarkan kita tenggelam dalam keputusasaan dalam hidup ini? Itu sebabnya ganti setiap protes, ganti setiap keluhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di akhir tahun ini, biarlah hati kita luap dengan syukur, karena kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, tetap ini adalah yang terbaik bagi setiap kita. Dia tidak pernah berubah kasih setia-Nya. Dia adalah Tuhan yang adil. Itu sebabnya serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita, tinggalkan di tahun ini. Jangan mau masuk ke dalam tahun yang baru. Biarlah kita memasuki tahun yang baru dengan kelegaan, dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru. Dan percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun yang terbaik bagi setiap kita. Kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat rohani, jasmani, dan semua muanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan pencipta segalanya dan pengatur alam semesta dan penguasa hidup kami. Siapakah kami ini ketika kami mencoba untuk berdebat dengan-Mu? Siapakah kami ini sehingga kami merasa pantas untuk mengajukan banyak pertanyaan kepadamu? Siapakah kami ini sehingga kami merasa kami berhak untuk protes atas banyak hal yang kami tidak bisa pahami, yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami ini? Padahal apa yang kami alami di sepanjang hidup kami ini tidak ada yang dapat disejajarkan dengan apa yang Ayub alami dalam kehidupannya. Itu sebabnya ampuni kami Tuhan, karena telah sering kali kurang ajar kepadamu dengan sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kalau Ayub yang sedemikian taat dan setia kepadamu, Engkau izinkan mengalami semua hal itu. Atas dasar apa kami yang selalu masih mengecewakan-Mu berani berdalih di hadapan-Mu? Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Sebagaimana Ayub, kami juga mau mencabut kembali semua perkataan yang tidak benar yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Di saat kami sedang tidak memahami jalan-jalan-Mu ya Tuhan, saat ini di hadapan-Mu kami mau menyatakan kami setuju dengan apapun yang sedang Engkau buat atas hidup kami, bahkan apapun yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya yang terbaik yang Engkau buat atas hidup kami ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjadikan semuanya indah, semuanya baik. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan amin.